Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak selalu sehat. Hari ini Bapak akan membahas materi tentang bentuk SPLTV. Apa itu SPLTV? SPLTV adalah singkatan dari sistem persamaan linear tiga variabel. Ketika anak-anak dulu SMP, anak-anak pernah diajarkan persamaan linear dua variabel SPLTV. Nah, untuk di SMA ini anak-anak akan belajar tentang persamaan linear tiga variabel. Bedanya hanya di variabelnya. Kalau dulu anak-anak pelajari hanya dua variabel, kalau sekarang adalah tiga variabel. Oke, mulai bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan linear tiga variabel ya. Nah, bentuknya seperti ini. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Dengan A, B, C itu boleh nol enggak? Kalau A sama B 0, nanti jadi Z sama dengan. Jadi cuma satu variabel. Kalau A-nya 0, cuma B sama C yang enggak 0, maka persamaan hanya dua variabel. Jadi A, B, C tidak boleh 0. Kecuali jika itu adalah sistem persamaan. Kalau cuma satu persamaan saja, maka A, B, C-nya enggak boleh 0. Tapi kalau ada tiga persamaan seperti ini, maka A, B, C-nya A, B, C itu salah satu atau dua boleh 0. Gitu ya. Oke. Mungkin sebagai gambaran saja saya kasih penjelasan untuk persamaannya seperti yang di lingkari merah ini. Sedangkan sistemnya adalah gabungan dari tiga persamaan. Karena ini ada tiga variabel ya. Karena sistem persamaan linearnya nanti ada 1, 2, 3, ada 3 baris ya. 3 persamaan linear, 3 variabel. Nah, ini keterangan terkait simbol-simbol yang ada pada sistem persamaan tersebut. Yang pertama, variabelnya adalah X, Y, Z. Berarti si X, si Y, si Z, si X, si Y, si Z, si X, si Y, si Z itu merupakan variabel atau bisa kita lambangkan dengan sesuatu gitu ya. Terus untuk koefisien itu adalah angka di depan variabel. Nah, A1X. Nah, misalkan saya punya contoh gini. 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan 10. Nah, yang variabel itu yang mana aja? 2, 3. Variabelnya adalah X, Y, Z. Sama ya. Koefisiennya adalah A1, A2. Di mana A1, A2-nya itu saya tulis saja lah. Variabelnya adalah X, Y, dan Z. Sedangkan untuk koefisiennya dari persamaan ini itu adalah 2, 3, 4. Sedangkan konstantanya adalah 10 yang paling belakang ya. Nah, pasangan terurut A, B, C adalah penyelesaian sistem persamaan tiga variabel ya. Apabila nilai A, B, C distribusikan ke dalam sistem persamaan menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi ketika angka-angka A, B, C pasangan tiga berurutan ini dimasukkan ke sistem persamaan menjadi pernyataan yang benar, maka itu adalah solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan yang tiga variabel tersebut. Oke. Yang perlu anak-anak pahami, anak-anak harus bisa membedakan mana SPLTV, mana bukan SPLTV. Terus keterangan-keterangan terkait sistem persamaan linear tiga variabel ini. Ada variabel yang biasanya huruf atau simbol, ada koefisien yang biasanya berupa angka di depan variabel, kemudian ada konstanta itu biasanya berupa angka saja. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada soal seperti ini. Nah, di antara 1 dan 2 ini mana yang merupakan SPLTV? Yuk kita cek. Cara mengeceknya gini. Ini ya variabelnya ada berapa? X ada, Y
Ini X, Y. Oh, ada Z juga. Ini ada Y1. Berarti variabelnya ada 3. X, Y, dan Z. Berarti ini adalah iya. Jawabannya iya ya. Iya. Karena apa istilahnya? Karena variabelnya mengandung, karena ada 3 variabel. 3 variabel pada sistem persamaan tersebut. Persamaan tersebut ya. Nah, kalau yang bawah berarti ini iya. Terus kalau yang bawah ini bukan. Kenapa bukan? Karena variabelnya ada X, ada Y, ada Z. X udah kesebut, Y udah kesebut, ada W. Oh, ada 4 variabel, berarti bukan. Karena alasannya karena ada 4 variabel pada sistem persamaan tersebut ya. Nah, tuh. Jadi cara membedakannya mudah ya. Kalian anak-anak cukup hitung saja berapa yang berbentuk variabelnya itu ada berapa jenis. Terus, nah, ya udah cuma itu saja. Jika dia 3 berarti 3 variabel. Jika cuma ada 2 variabel ya dia cuma persamaan linear 2 variabel. Kalau jika dia punya lebih dari 3, misal 4 ya, dia berarti bukan persamaan linear 3 variabel. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut membahas soal. Nah, pada materi ini kita disuruh untuk memodelkan. Di sini kan ada sebuah soal. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Terdiri atas 3 angka ya. Misalkan bilangannya adalah, saya tuliskan saja, bilangannya adalah X, Y, Z. Ini ada 3 angka ya. Contoh misalkan 235, 345 dan seterusnya. 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Nah, kita jumlahkan. Berarti kita bisa membuat model. Saya pakai warna berbeda ya. Modelnya kita bisa membuat X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Oke, kita dapat satu persamaan. Ini belum bisa membentuk sistem persamaan ya, harus membuat persamaan yang lain lagi. Yang kedua, jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Oke, yang kedua, kalimat kedua mengatakan jumlah angka pertama adalah X ditambah dengan angka kedua sama dengan angka ketiga itu adalah Z dikurangi 2. Nah, di soal kan jawaban seperti ini nggak ada. Kita harus menyederhanakan. Nah, kita kumpulkan variabel-variabelnya X ditambah suku-sukunya ya. Z-nya pindah ruas dikurangi Z sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya adalah yang mengandung ini dan ini. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, jawaban tepat adalah yang A. Selanjutnya, nah ini ada soalan lagi. Sebuah tisu terbuat dari kawat dengan panjang 48 cm.
kerangka tempat tisu tersebut memenuhi ketentuan khusus. Nah, misalkan saat tisunya tak gambarkan seperti ini, dia berbentuk tisu kan bentuknya seperti balok ya. Oke, warna hitam saja. Nah, tisu itu bentuknya seperti balok. Ini anggap aja tepi-tepinya itu adalah kerangkanya. Nah, anggap saja bahwa panjangnya adalah X. Panjangnya X ya. Lebarnya Y, tingginya adalah Z. Atau bisa ditukar-tukar ya. Kita urut saja. Panjangnya adalah X. Lebarnya adalah Y. Tingginya adalah Z. Ya. Maka bisa kita katakan jika panjang kawatnya adalah 48, berarti X-nya ada berapa yang garis panjang? Ini 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti persamanya bisa kita tuliskan seperti ini. 4X ditambah X-nya ada 4 toh. Z-nya berapa? Ada berapa? Z yang tegak ya. 1, 2, 3, 4. Oh, tegaknya ada 4. Berarti plus 4Y. Z-nya juga sama. Z-nya nanti ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. 4Z itu akan sama dengan 48. Nah, kita sederhanakan. Ketiga ruas saya bagi dengan 4 biar sederhana ya. Maka persamaannya akan menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 48 bagi 4 12 ya. Oke. Kita dapat satu persamaan. Kita bisa ngeliminasi yang salah-salah dulu ini. Oh, yang pertama salah, yang kedua salah, yang ketiga benar, keempat ke D salah, yang ke baris kelima salah juga. Tapi kita harus ngecek apakah jawaban C benar. Kalau dilihat sekilas ya C sih ya. Tapi kita cek dulu kalimat yang kedua. Jika panjang kerangka ditambah 3 kali lebarnya. Oke. Saya tuliskan seperti ini. Persamaannya kalimat yang kedua. Jika panjang kerangka ditambah 3 kali lebarnya, panjangnya adalah X. Panjangnya adalah X ditambah 3 kali lebarnya 3Y. Dan dikurangi 2 kali tingginya 2Z. Itu akan sama dengan 14. Nah, benar ya. Oke, yuk cek kalimat yang ketiga, yang terakhir. Kalimat yang terakhir bilang, jadi setiap persamaan itu harus bentuk sederhana. Kalau yang pertama tadi udah disederhanain. Terus yang kedua, dia nggak bisa sederhanain, sudah benar, biarkan. Terus yang ketiga, lebar balok ditambah dengan tingginya. Lebar itu adalah Y. Ditambah dengan tingginya adalah Z. Sama dengan panjang kerangka, sama dengan X. Atau bisa kita balik, X itu sama dengan Y ditambah Z. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.